Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Oke, baik ketua kelas dimohon untuk membimbing atau memimpin doanya pada siang hari ini. Dimulai. Amin. Terima kasih. Kemudian anak-anakku sekalian pada hari ini, apakah hadir semua atau ada yang sakit? Oh, ada yang sakit. Siapa? Oh, atas nama siapa? Oh, atas nama Hamzah. Oke, baik. Semoga Hamzah diberi kesembuhan dan agar bisa cepat kembali berkumpul bersama kita di ruangan ini dalam proses pembelajaran. Baik. Sepertinya anak-anakku sekalian ini pada hari ini kurang semangat ya. Oke, baik, kita lakukan yel-yel dulu untuk membangkitkan rasa semangat kalian di proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau Bapak bilang pertanian Indonesia, kalian harus jawab produktif, kreatif, dan inovatif. Tapi alangkah lebih bagusnya sih kalau pakai gaya-gayaan gitu ya, supaya kita bisa lebih semangat begitu dalam melakukan aktivitas kita pada hari ini. Jadi kalau Bapak bilang pertanian Indonesia, kalian itu jawab produktif, kreatif, inovatif, slebeo. Oke, bagaimana bisa? Oke, kita coba ya. Pertanian Indonesia, produktif, kreatif, inovatif, slebeo. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua di siang hari ini. Jadi, kita pada hari ini akan membahas sesuatu yang menarik. Menarik ya? Sebelumnya, Bapak ingin bertanya ke anak-anakku semua. Apakah kalian semua pernah lihat yang namanya selai? Atau pernah dengar yang namanya selai? Udah pernah. Oke, baik. Kemudian, kalau pernah lihat, selai apa yang biasa kalian lihat atau rasa? Oke, baik, ada selai nanas, selai pepaya, ya apalagi selai stroberi, gitu ya, selai yang berasal dari buah-buahan. Baik, pasti anak-anakku sekalian bertanya, mengapa Bapak menanyakan perihal selai pada pertemuan kita pada hari ini? Nah, tentu karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembuatan selai itu. Apakah pengaruh kandungan gula atau pengaruh penambahan gula dalam proses pembuatan selai itu bisa mempengaruhi warna, tekstur, aroma, dan rasa dari produk selai tersebut. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya ingin membagikan dulu sebuah hasil riset atau penelitian tentang pengaruh penambahan gula terhadap produk selai yang dihasilkan. Nah, ini saya akan bagikan dulu hasil tabelnya. Silahkan diamati terlebih dahulu, nanti tunggu informasi selanjutnya dari Bapak. Jadi ini saya bagikan ya. Terima kasih. Ini ketua kelas tolong dibagikan. Ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan sedikit mengenai apa sih selai itu. Nah, selai itu adalah suatu produk bahan pangan atau suatu produk pangan yang bersifat semi basah. Semi basah itu artinya makanan yang bersifat setengah basah, di mana kandungan airnya itu bisa mencapai 50%. Tidak dikatakan kering dan tidak dikatakan benar-benar basah. Seperti itu maksudnya. Di mana produk pangan selai ini mengandung kadar gula yang cukup dan biasanya terbuat dari buah-buahan seperti buah nanas, seperti yang dikatakan tadi oleh Andi, itu buah nanas, buah pepaya, buah stroberi, buah jeruk, dan sebagainya. Nah, kemudian proses pembuatan nanas ini membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat pula, karena memiliki proses yang agak panjang, di mana mulai dari proses persiapan alat, di mana alat-alat yang digunakan dalam pembuatan selai itu biasa berupa kompor, wajan, saringan, timbangan, kemudian pisau, talenan, dan sebagainya. Kemudian bahan yang digunakan itu pertama buah-buahan itu sendiri.
berdasarkan hasil praktikum yang saya bagikan tadi, yang kalian analisis, itu bahan-bahannya itu dibuat dari bahan nanas, kemudian buah pepaya, gula, kemudian jeruk nipis, kemudian ada pula penambahan air. Nah, setelah itu proses pembuatannya. Pertama, proses pembuatannya itu dilakukan pengupasan buah terlebih dahulu, kemudian ditimbang sesuai takarannya, dan kemudian di blender. Di blender dihancurkan menghasilkan bubur buah yang siap untuk diolah. Nah, kemudian pada saat pengolahan itu bubur buah terlebih dahulu dimasak tidak langsung bersama dengan gula. Setelah bubur buah sudah agak memasak atau sudah agak mendidih, kemudian dimasukkanlah gula tersebut, dimasukkan ke dalam adonan tersebut, kemudian diaduk. Setelah mendidih lagi, kemudian ditambahkan perasan jeruk nipis hingga mengental dan hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan, seperti itu. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkat dari Bapak mengenai produk selai yang berdasarkan hasil praktikum tersebut yang dilakukan oleh kakak-kakak mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Makassar. Baik, tolong ini bagus kalau kalian buat kelompok ya, mulai dari kelompok 4 kelompok saja, kelompok 1, 2, 3, 4, terserah mau pilih kelompok berdasarkan teman duduk atau begini saja. Ini satu baris kelompok 1, baris kedua kelompok 3, baris ketiga kelompok baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, dan baris keempat kelompok 4. Jadi tolong kalian diskusikan mengenai hasil data yang telah Bapak bagikan tadi. Kemudian kalian buatkan mini poster. Mini poster itu kayak semacam gambaran sekilas mengenai apa ya hasil diskusi kalian dalam kertas ini. Ya, masing-masing kelompok itu setidaknya membuat satu poster sedikit di mana poster itu berisi penjelasan mengenai apa yang kalian diskusikan dan nanti akan dipresentasikan nanti di depan. Seperti itu ya. Nih, saya bagikan. Nah, kalian diharapkan dalam proses diskusi ini yang kalian amati itu pertama kelompok 1. Kelompok 1 ini mengamati tentang pengaruh konsentrasi gula terhadap warna produk selai. Itu yang ada di tabel 1. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai pengaruh konsentrasi gula terhadap tadi kan warna, ini rasa. Kelompok 3 mengamati tentang teksturnya, pengaruh gula terhadap tekstur, dan kelompok 4 mendiskusikan tentang pengaruh gula terhadap aroma selai yang dihasilkan. Seperti itu. Oke. Kemudian itu masing-masing pembahasan kalian yang harus kalian bahas. Kemudian dalam proses diskusi kalian tambahkan di bagian akhir mengapa harus ada penambahan zat asam dalam proses pembuatan selai tersebut. Apa pengaruhnya? Seperti itu ya. Baik, bisa? Oke. Kita kasih semangat lagi ya. Pertanian Indonesia produktif, kreatif, inovatif, Slebeo. Oke, selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu selama sekarang sudah. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih waktu 30 menit untuk kalian mendiskusikan. Silahkan didiskusikan dengan baik. Bapak tunggu. Oke, baik. Sepertinya waktunya sudah cukup 30 menitnya. Sekarang sudah hampir 30 menit. Oke, apakah diskusinya sudah selesai? Oke, baik. Wow, rupanya kalian sepertinya sudah mendapatkan informasi yang baik. Cari referensinya di mana? Di internet. Oke, baik. Alhamdulillah kalau kalian sudah menyelesaikannya. Ini kalian hebat ya, bisa menyelesaikan waktunya sebelum 30 menit. Aplaus untuk kita semua. Ya, dimohon untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk atas diskusinya. Kemudian kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Presentasi ini saya beri waktu masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya selama 5 menit, kemudian tanya jawab selama 10 menit. Karena itu saya panggilkan untuk kelompok pertama. Ayo,
Siapa yang siap banget nih untuk mengikuti presentasi pada siang hari ini? Atau Bapak acak random saja ya. Kelompok pertama yang naik presentasi di depan itu ada kelompok 3. Oke, baik. Silakan. Ini dipresentasikan hasilnya. Wah, alhamdulillah. Rupanya presentasi kalian itu sangat baik. Sudah sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 3 atas hasil presentasinya yang telah mereka buat? Oke, baik. Saya beri kalian waktu 10 menit untuk berdiskusi antar kelompok. Silakan. Oke, baik. Itulah tadi presentasinya ya. Wah, sudah sangat bagus. Dari setiap kelompok sudah sangat baik mengikuti presentasinya. Dan saya rasa pembahasan kalian dalam yang dituangkan ke dalam sebuah poster itu sudah sangat bagus. Artinya, kalian sudah sangat memahami pengaruh penambahan konsentrasi gula terhadap produk selai yang dihasilkan, baik itu dari segi warna, tekstur, aroma, maupun rasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini, karena saya rasa kalian sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah Bapak sebutkan di awal tadi. Dan kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu proses pembuatan selai itu sebenarnya membutuhkan 3 komponen penting di dalamnya. Pertama, konsentrasi gula, kemudian konsentrasi kandungan pektin, yang ketiga itu zat asam. Di mana konsentrasi gula ini sangat berpengaruh terhadap tekstur, aroma, rasa, dan warna dari produk selai yang dihasilkan. Karena mengapa? Dalam pembuatan selai itu kan digunakan proses pemasakan. Otomatis ketika gula dipanaskan itu akan menghasilkan atau timbul aktivitas browning yang menghasilkan karamelisasi, sehingga warna dari produk yang dihasilkan itu akan berubah. Berubahnya warna itu menyebabkan rasa, tekstur, dan aromanya juga pun akan berubah. Kemudian penambahan pektin. Mungkin kalian bertanya-tanya, pektinnya itu dari mana sih? Nah, pektin itu berasal dari buah yang kalian tambahkan ke dalam pembuatan selai tersebut. Jadi tiap-tiap buah itu mengandung pektin yang berbeda-beda. Nah, ini adalah penggabungan antara nanas dan pepaya ini menghasilkan pektin yang cukup tinggi, sehingga produk selai yang dihasilkan pada praktikum tersebut yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian di Universitas Negeri Makassar itu menghasilkan produk yang baik. Kemudian penambahan zat asam, di mana di sini fungsinya untuk mengikat gula dan pektin tadi sehingga terjadi proses gelatinisasi atau proses pembentukan gel, dan pada akhirnya produk selai yang dihasilkan itu bisa menghasilkan produk dengan tekstur yang seperti kental tersebut. Oke, baik. Nah, itulah tadi penyampaian kesimpulan dari Bapak terhadap anak-anakku semua di siang hari ini. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, tetap diberi umur panjang, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa bertemu kembali di minggu depan di jam dan waktu yang sama dan di tempat yang sama. Oke, sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita bertemu lagi di minggu depan ya di kelas ini. Oke, baik ketua kelas, tolong dipimpin doanya sebelum kita kembali ke rumah masing-masing agar kita bisa selamat hingga ke rumah. Silakan ketua kelas, dibimbing doanya. Amin. Oke, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua di siang hari ini.